Pemirsa, pemerintah mempertimbangkan perpanjangan masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri hingga 14 hari. Pertimbangan tersebut akan diambil berdasarkan pemantauan penyebaran COVID-19 varian Omikron di tanah air maupun sejumlah negara lain. Varian baru COVID-19 Omikron terus menyebar di berbagai negara dan makin mendekati Indonesia. Terbaru, Malaysia, Singapura, dan Australia mengkonfirmasi varian Omikron telah masuk ke negaranya. Oleh sebab itu, pemerintah mengimbau masyarakat agar menunda bepergian ke luar negeri. Sementara pemerintah menambah daftar 3 negara yang dilarang masuk ke Indonesia, yakni Inggris, Norwegia, dan Denmark, menyusul perkembangan kasus Omikron di dunia. 11 negara yang dilarang kedatangannya ke Indonesia bagi WNA, dan kalau ada prosedur karantina 14 hari bagi WNI yang baru pulang dari negara tersebut. Mengikuti perkembangan terjadi, pemerintah akan melakukan penambahan negara UK, Norwegia, dan Denmark, dan menghapus Hong Kong dalam daftar tersebut untuk mempertimbangkan penyebaran kasus Omikron yang cepat di ketiga negara. Dan ini terus kita monitor, jadi saya kira tiap minggu kita akan lihat kalau nanti banyak negara lain yang menyebar makin parah, ya kita juga akan menyesuaikan. Masih banyak yang kita belum ketahui tentang varian. Selain dengan terus memperluas vaksinasi, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali masih akan diperpanjang 3 pekan ke depan, mulai Selasa 14 Desember 2021 hingga Senin 3 Januari 2022. Sedangkan aturan pada saat libur Nataru masih mengikuti instruksi Mendagri yang dikeluarkan pada 9 Desember lalu terkait pengetatan di beberapa sektor untuk mencegah penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pandemi COVID-19 belum juga berakhir, masyarakat kini dihantui dengan varian Omikron. Namun di tengah upaya dunia menghadapi varian baru ini, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari justru menyebut varian ini tidak berbahaya dan menilai ada dramatisasi di dalamnya. Warga dunia kini menghadapi babak baru pandemi COVID-19. Varian Omikron yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan telah menyebar ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Omikron di Indonesia pertama ditemukan pada 15 Desember lalu pada seorang pekerja Wisma Atlet Kemayoran. Hingga kini paling tidak ada 3 kasus varian Omikron di tanah air. COVID-19 varian Omikron disebut peneliti 500% lebih menular daripada varian Delta. Lockdown bahkan dinilai hampir tidak mungkin menahan varian baru ini. Namun, di tengah upaya antisipasi penyebaran Omikron oleh pemerintah Indonesia, pernyataan kontroversial dikeluarkan oleh mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Siti Fadila mengatakan varian Omikron tidak berbahaya dan menilai ada dramatisasi pada respon pemerintah dalam menghadapinya. Ia juga menyebut semakin mudah virus menyebar, dampaknya akan semakin ringan. Nah, kemudian mereka sebut sebagai Omikron. Nah, kemudian ini jadi dramatisasi gitu kayaknya. Mati lo kalau ada Omikron, sudah ada Omikron kayak mau. You sudah divaksin atau belum divaksin? Apakah bisa kena Omikron? Bisa. Tapi jangan takut kena Omikron, you divaksin atau belum divaksin, insya Allah tidak akan berbahaya. Nah itu, jadi kita jangan sampai panik. Menurut saya jangan sampai kita menaikkan level sehingga ekonomi tersendat-sendat lagi. Gejala yang ditimbulkan varian Omikron tidak jauh berbeda dengan varian lainnya. WHO menyebut gejalanya diantaranya demam, keringat malam, batuk kering, dan kelelahan. Hingga 19 Desember lalu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Eropa melaporkan ada 34.000 lebih kasus Omikron di seluruh dunia. Sementara kematian akibat Omikron mencapai 7 kasus. Tim iNews melaporkan. Lalu di mana letak dramatisasi varian Omikron yang dimaksud Siti Fadilah? Kami akan langsung mengkonfirmasinya dengan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Ibu Siti. Selamat sore. Apa kabar Bu Siti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah tetap baik dan sehat tentunya. Baik, Bu Siti, Anda mengungkapkan bahwa varian Omikron tidak berbahaya dan ada dramatisasi respon pemerintah dalam menghadapinya. Dramatisasi seperti apa yang Anda maksud? Begini. Jadi sebetulnya bukan
Jadi dramatisasi itu sudah terbentuk dan kayak exaggerated atau sangat membesar-besarkan masalah. Nah, kalau menurut WHO dan negara-negara yang sudah pernah Omikron memang menyebar lebih cepat, tetapi tidak menimbulkan keparahan dan morbid. Jadi yang kita tidak panik yang seperti dulu gitu. Dengan Delta misalkan, etnis kita tuh kalau Omikron itu parahnya kita. Maaf saya sudah naik tangga. Oke. Baik, Bu Siti, namun kan pemerintah sendiri sebenarnya sudah mengatakan bahwa masyarakat tetap waspada, masyarakat tidak perlu panik. Jadi sisi dramatisirnya ini di sebelah mana, Bu Siti? Sebelumnya kan ada Omikron, awas hati-hati. Harus vaksin booster harus gitu. Betul, sebelumnya memang ada suatu suatu himbauan yang sepertinya agak serius gitu. Nah, padahal sebetulnya tidak terlalu panik dan sekarang alhamdulillah pemerintah juga sudah tidak terlalu panik dan dan mudah-mudahan terus dramatisasi itu maksudnya dilebih-lebihkan begitu. Jangan sampai Omikron itu dilebih-lebihkan. Jangan sampai Omikron ini misalkan yaitu PPKM-nya dinaikkan ke level yang dramatisasi dalam arti dilebih-lebihkan begitu. Ya waktu itu, tapi sekarang sudah pemerintah sudah mengatakan tidak berbahaya, jangan panik dan sebagainya. Dan dan sebetulnya tidak ada hubungannya dengan vaksinnya. Tapi ya program vaksin tetap berjalan dan PCR. Omikron itu tidak bisa dideteksi dengan PCR, tetapi bisanya dideteksi dengan quenching gitu. Jadi tidak pakai PCR Untuk mengetahui saya ganti. Bu Siti, tapi saya ingin kembali dulu terkait sebutan bahwa varian Omikron tidak berbahaya, bahwa kemudian diungkapkan penyebaran Omikron di dunia sudah terhitung parah. Di Eropa kasus positifnya sudah puluhan ribu, fasilitas kesehatan di Amerika juga sudah mulai kewalahan. Ini seperti apa tanggapan Anda sendiri melihat hal ini? Ya. Memang kami itu menyebar, tapi tidak mengatakan arahan yang lebih buruk daripada Delta. Nah itu. Baik, Bu Siti tadi sempat menyebutkan terkait dengan varian Omikron tidak bisa dideteksi lewat PCR. Sebelumnya juga memang ada pernyataan Anda terkait dengan kalau sudah ada obatnya, testing tidak perlu, kemudian tidak butuh vaksin lagi. Tapi sebelum saya dengarkan penjelasan langsung dari Bu Siti Fadilah, kita akan dengarkan terlebih dahulu pemirsa pernyataan selengkapnya Ibu Siti Fadilah terkait dengan testing PCR dan vaksinasi COVID-19. Kalau udah ada obatnya, kita menurut saya testing nggak perlu, PCR nggak perlu. Begitu ada gejala masuk rumah sakit, dinilai perlu obat apa tidak. Kalau perlu obat dikasih obat, kalau enggak ya ini pasti sembuhnya sembuh. Dicegahnya di kematian, bukan di penularan. Penularan enggak apa-apa kalau orangnya misalkan penularan hanya seperti flu biasa seperti sekarang, ya harus dikejar-kejar pakai PCR kan enggak. Menurut saya satu PCR itu mahal, walaupun dibeli oleh negara juga mahal ya kan.
Walaupun rakyat mungkin tidak usah beli, itu rakyat nggak usah beli mestinya kalau mau periksa PCR, mau periksa apa. Kita tidak takut dengan penularan, karena setiap yang ketularan akan bisa diobati dan hidup. Gitu. Kalau secara harfiah gitu ya mestinya tidak nggak butuh vaksin lagi. Tetapi kalau itu sudah di program pemerintah, vaksin itu untuk ke mall, vaksin itu untuk ke sekolah, vaksin itu kan ya kalau program pemerintah agak sulit. Tapi padahal sebetulnya kalau kita mikir sebetulnya nggak perlu, apalagi sudah ada obatnya. Baik, Bu Siti, pernyataan Anda kalau sudah ada obatnya, testing PCR tidak perlu, begitu ada gejala bisa langsung ke rumah sakit saja untuk mendapatkan obatnya. Bukankah ini justru berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada pasien maupun juga dokter ataupun perawat di rumah sakit, Bu Siti? Lah, kalau ketularan juga nggak apa-apa, emangnya kenapa? Kalau ketularan itu hanya gejalanya ringan, atau paling berat itu sedang dan nggak apa-apa, terus apa dong kita takutkan? Orang sakit itu yang ditakutin yang mati. Tapi sekarang ada obatnya, gitu loh. Kita mau menahan penularan Omikron. Siapa yang tahu di dunia? Nggak ada yang tahu. Oh, Inggris saja nggak tahu. Inggris masa bodoh menahan penularan Omikron nggak bisa. Memang tidak bisa ditahan penularannya. Tapi yang bisa ditahan adalah angka kematiannya. Nah, yang penting itu. Kalau ketularan tapi cuma kayak flu biasa, kenapa kita mesti takutan gitu? Baik, tapi bukankah di rumah sakit ada pasien dengan komorbid ataupun penyakit bawaan yang bisa berpotensi terkena gejala berat, Bu Siti? Ya, iya, harus hati-hati, ada yang punya komorbid. Pemerintah memang harus siap. Infrastruktur rumah sakit harus sedemikian rupa sehingga bisa menampung pasien yang akan datang. Pemerintah harus bisa memprediksi kira-kira akan seberapa puluh juta misalkan. Nah, kemudian apakah semua pasien harus ke rumah sakit? Harus bisa dirawat di rumah. Nah, pemerintah harus siap dengan home care supaya pasien yang di rumah itu tidak naik angkot ke rumah sakit malah nyebar-nyebar kemana-mana. Nah begitu. Tapi itu adalah bukan mencegah penularan, tapi mencegah agar tetap survive, walaupun kena tapi tetap hidup, tetap sehat. Tuh. Bu Siti, kan bisa kita sakit flu tapi bisa sekolah, sakit flu bisa ke kantor. Nah, untuk orang Indonesia itu sakit flu itu bukan suatu penyakit gitu loh. Bersin-bersin di kantor juga seenaknya aja gitu ya. Masuknya nggak apa-apa gitu. Nah kalau orang barat memang takut banget kalau sudah bersin-bersin. Baik, artinya tidak perlu takut penularan ini karena menilai sudah ada obatnya dan gejalanya sudah ringan. Apakah memang saat ini kita sudah di tahap itu, Bu Siti, bahwa sudah yakin bahwa semua yang kalaupun tertular artinya hanya akan terkena gejala ringan saja? Ya so far pengalaman dunia begitu sampai detik ini. Lah nggak tahu nanti seminggu lagi atau 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi. Tapi sampai detik ini yang sudah terjadi adalah seperti itu. Dan obatnya sudah dideklar oleh WHO. Dan obat itu sudah diakui WHO dan kita sudah pesan. Pak Menteri sudah pesan. Dia sudah antisipasi cepat. Dia pesan 600.000 sampai 1 juta dosis katanya. Nah, itu di situ kita melihat persiapan pemerintah itu udah bagus kalau bahwa obat itu harus ada di negara kita. Jadi pandemik itu sebetulnya yang merisaukan adalah kalau belum ditemukan obatnya. Tapi kalau WHO sudah mendeklar bahwa ada obat antivirus untuk COVID ini, baik, kita sangat bersyukur. Bu Siti, lalu seperti apa Anda menilainya seharusnya pemerintah bersikap supaya tidak dramatisasi seperti yang Anda sebutkan, tidak melebih-lebihkan, tapi tetap waspada terhadap potensi kalau seperti yang Anda sebutkan tadi belum tahu ke depannya akan seperti apa? Satu, prokes masyarakat harus disiplin. Prokes itu salah satu harapan kita untuk tidak tertular cuma prokes saja, masker, cuci tangan dan sebagainya. Tapi andai kan toh juga tetap ketularan, ya oke, tenang saja. Obati dengan baik.
bisa diobatin di rumah, bisa diobatin di rumah sakit. Kalau pemerintah menyiapkan pasukan home care pada tiap RT, maka beban rumah sakit akan berkurang. Dan sekali lagi jangan takut ketularan gitu. Kecuali yang punya komorbid. Kalau punya komorbid, mau nggak ada COVID, nggak ada Omikron atau nggak ada Omikron, ya harus merawat penyakitnya gitu. Baik, Bu Siti, kekhawatirannya bahwa masyarakat Indonesia ini ketika dikatakan tidak perlu panik, kemudian digaungkan varian Omikron tidak berbahaya, khawatirnya justru masyarakat akan abai, akan lengah terhadap prokes. Bagaimana, Bu Siti? Nah, prokesnya itu yang harus didisiplinkan. Ya, gimana ya, kalau ya kita mesti itu tergantung dari kita, tergantung dari pemerintah. Bagaimana meng-approach rakyatnya agar rakyat itu patuh dan mempercayai pemerintah. Kalau misalkan tidak berlebihan, saya kira rakyat juga patuh. Rakyat itu sekarang sudah pinter banget, bisa buka Google sendiri, bisa search sendiri, bisa baca apa-apa sendiri. Jadi ya repot kalau memang tidak cocok dengan ilmu pengetahuannya sebenar. Baik, dan Bu Siti serta pemirsa, saat ini kami juga sudah terhubung dengan Prof. Sujatmiko, anggota tim advokasi vaksinasi COVID-19 PBIB. Selamat sore, Prof. Miko. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Baik, Prof. Miko, langsung saja mungkin sebelum kita harus jeda iklan, tanggapan Anda atas adanya pernyataan varian Omikron tidak berbahaya dan ada dramatisasi respon pemerintah di awal dalam menghadapinya. Oke, jadi saya teringat ketika bulan Maret April tahun 2020 juga banyak pernyataan-pernyataan di media massa bahwa vaksin COVID itu virus COVID itu tidak berbahaya. Corona itu bisa self-limiting, bisa sembuh sendiri. Sehingga terjadilah abai, sehingga kita terjadi gelombang yang tadinya kasusnya 1, 2 dalam tempo 4 bulan menaik menjadi 5.000 kasus per hari, kasus baru. Ya, kemudian pada bulan-bulan Oktober gitu ya, bulan Januari per hari bisa sampai ribuan kasus per hari dengan angka yang meninggal antara 400 sampai 500 gelombang pertama Januari Februari. Nah, penyebarannya sudah terlanjur luas. Pada bulan Juli meledak lagi, ya, susah dibendung karena sehingga kematian per hari antara 1.500 sampai 2.000 per hari. Ya, dengan masuk rumah sakit 450. Jadi saya kira kita mesti berhati-hati. Jadi kita mesti mendengarkan bagaimana para teman-teman kita di negara lain yang merawat langsung pasien-pasien tersebut, dan juga para ahli mikrobiologi di negara-negara yang merawat tersebut di Inggris, Denmark, dan Norway yang tinggi sekali. Bagaimana beliau-beliau itu menyimpulkan bagaimana bahaya. Dan yang penting bukan itu saja, bahwa kewaspadaan kita bukan semata-mata pada Omikron. Bahwa yang kita takutkan kemarin sebelum ada Omikron, PPKM dibahas. Ingat, Omikron baru 26 November. Kita buka lagi data-data yang sebelum 26 November, kita sudah gencar sekali, awas Nataru itu bukan karena menghadapi Omikron, tapi menghadapi Deltanya kita masih ada. Setiap hari masih ada sekitar 200 yang sakit baru dan yang meninggal belasan. Apa artinya? Delta masih ada, muncul lagi Omikron. Jadi saya kira tetap masyarakat harus waspada, kalau tidak akan terjadi kejadian berulang seperti tahun 2020, di mana banyak yang menyatakan, oh ini virus sudah berbahaya seperti virus influenza. Ya, banyak sekali yang menyatakan begitu, hingga abai semua, termasuk aparat pemerintah. Sehingga walaupun pakar-pakar banyak yang sudah mengingatkan bahwa itu hati-hati sekali. Sehingga itu tidak akan terulang mudah-mudahan. Itu tujuannya. Baik, Prof. Miko, kita akan lanjutkan pembahasan ini usai jeda. Bu Siti, apakah masih ada waktu untuk berdialog bersama kami? Kami mendapat informasi ada kegiatan lain, Bu Siti? Enggak, masih boleh. Baik, boleh. Bisa kita lanjutkan dialognya usai jeda, Bu Siti. Baik, kami akan lanjutkan dialog ini bersama Ibu Siti Fadila dan Prof. Sujatmiko usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Aini Sore.